Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kedatangan Ustadz Sohibul Bayan yang tentunya dilihat-lihat sangat berwibawa sekali dan cukup ganteng ya parasnya. Jadi Ustadz Sohibul Bayan ini cukup lama dalam ke dunia pesantrenan seperti itu. Selamat siang Ustadz Sohibul Bayan. Sibuk apa untuk hari ini Ustadz? Kalau kesibukan ya nggak bisa dibilang kesibukan sebenarnya, karena cuman adalah kecil. Kalau boleh tahu Ustadz sudah berapa lama dalam pesantren? Saya di pesantren itu awal masuk tahun 2013 sampai kemarin 2021. Jadi cukup lama mungkin. Cukup lama ya? Ya, kalau kita ternak sapi mungkin udah. Berarti besarnya Ustadz ini bisa di pesantren, tidak di bisa rumah dikatakan seperti itu. seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya dulu itu saya sebenarnya ngerasa kerdil karena apa? Teman-teman yang seumuran saya pada waktu itu enak, mereka menikmati masa-masa mudanya. Jadi saya mikir itu euforianya ya, kalau di pesantren itu kan kita mikir di luar itu kehidupan luar, karena kan kita mengenalnya kalau pesantren itu penjara suci, seakan ditekan dari ya banyak tekanan dari dalam, dari luar, masuk semua. Jadi saya merasa diri saya ini kurang pengalaman. Khawatir ada sih, kekhawatiran saya takut masa kecil saya tidak bahagia gitu. Karena kan ada ungkapan masa kecil tidak bahagia, itu nyata sebenarnya. Nah, saya khawatir. Gitu. Jadi persepsi dari Ustadz ini ketika Ustadz di pesantren atau dititipkan di pesantren, Ustadz ini khawatir tidak mendapatkan pengalaman yang jauh seperti anak-anak muda yang lainnya seperti itu. Makanya saya mempunyai prinsip waktu itu, balas dendam terbaik adalah membaca. Jadi teman-teman saya asik baca, saya asik baca. Itu adalah balas dendam terbaik versi saya. Kalau boleh tahu Ustadz, waktu mondok masuk kelas berapa? Mondok ya, saya kan awal tahun 2013 masuk, kalau tidak salah itu kelas 5 ibtidaiyah. Hitungannya kan kalau di pondok ada ibtidaiyah paling dasar. Oh, kalau ibtidaiyah seperti itu seperti SD ya? Iya, Sekolah SD ya. Nah, sederajat. Terus tingkatannya ada sanawiyah, ini lebih di tengah posisinya, dan ada aliyah. Jadi kalau dari kelas 5 aliyah sampai kelas 3 aliyah itu saya kurang lebih membutuhkan waktu 9 tahunan. Kan Ustadz di sini sudah 9 tahun ya sepertinya di pondok. Iya. Tentunya pengalamannya di pondok, kehidupannya Ya, sudah dialami dengan cukup perjuangan. ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena di pondok itu kan kita ditekan, ada tekanan dari luar dan ada tekanan dari dalam. Jadi hal ini yang membuat kita berpikir untuk selalu istilahnya itu dewasa dalam menyikapi sesuatu, itu harus dewasa. Jadi karena saya besar dituntut dari tekanan-tekanan yang ada, alhamdulillah pikiran saya itu menjadi lebih dewasa, kalau kata orang tua dibesar dari anak-anak yang sebaya saya waktu itu. Jadi ya karena itu, karena saya khawatir akan diri saya tidak seperti orang lain. Kok saya ini, kok saya ini. Makanya balas dendam terbaik adalah membaca dan terus membaca. Oke, mengenai Ustadz yang jelaskan tadi bahwasanya dalam dunia pesantren ini kita dituntut untuk mandiri seperti ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau program pesantren kan tidak sama ya.
Tapi yang saya pegang tidak ada pesantren yang buruk. Semuanya bagus, tergantung kitanya masing-masing yang menjalankan. Kalau misalkan pesantren bagus tapi kitanya ya nggak becus dalamnya, ya pasti nggak bakalan jadi orang yang benar gitu. Jadi bukan ditentukan dari pesantrennya, tapi ditentukan dari diri kita sendiri. Kalau menurut saya ya Ustaz, Iya. kehidupan di pesantren tersebut jauh lebih baik dan jauh lebih indah dari kehidupan di luar sana. Nah, Karena kehidupan di luar sana itu tidak dikontrol oleh orang tua, jauh dari orang tua seperti itu. Kalau di pesantren kan orang tua tersebut memasrahkan kepada pesantren untuk mendidik. Iya. Jadi dalam kontrol lah, seperti Iya. itu kalau dalam pesantren. iya, dulunya saya kan masih kecil waktu itu, jadi mikir kehidupan luar itu lebih Lebih indah, seperti lebih, itu. Ya, euforianya lebih wah lah daripada hidup di pesantren yang cuman dibatasi gerak-gerak tindakan kita itu dibatasi, nggak boleh melewati batas, nggak boleh ini, kan tertekan. Karena kan saya pikirannya masih sempit waktu itu, kan masih anak-anak. Ya kalau sekarang sih bersyukur ya. Sepertinya yang sudah viral masa sekarang ya, seperti Ya. banyaknya jamin-jamin di luar sana, seperti Ya. itu, joget-joget Ya. gak jelas Ya. sepertinya kan. Tentunya di dunia pesantren tersebut tidak ada hal seperti itu. Ya, kalau sekarang iya sih, saya lebih ke mirisnya karena semakin kesini karakter anak muda itu semakin rusak istilahnya. Jadi tidak terkontrol seperti yang dikatakan tadi. Kalau di pesantren kita kan lebih mikir, oh saya bawa nama pondok, jadi perilaku saya harus baik di mata masyarakat. Nah, kan kalau pondok jadi rem kan. Ya kan juga di dalam pondok tersebut mempunyai kepengurusan yang tertata seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, setiap pondok kan memiliki sistem yang berbeda-beda. Jadi tergantung anak tersebut menyikapinya. Ada yang menyikapi berat dan ada yang menyikapi yang biasa-biasa saja. Oke, terima kasih Ustaz mengenai penjelasannya mengenai kepesantrenan. Jadi di sini saya mempunyai pertanyaan seperti apa yang sudah dijelaskan Ustaz tadi mengenai kepesantrenan. Tentunya pesantren tersebut mempunyai ruang yang cukup luas untuk menciptakan para santri tersebut seperti berakhlak mulia dan beriman. Kalau di pesantren ya, karena memang pesantren itu kan memberikan ruang kepada orang-orang yang ingin dirinya itu lebih baik, untuk menjadi lebih baik terus menerus. Nah, mengenai pendidikan karakter ya, kalau menurut saya, kalau kita mondok, udah nggak usah belajar lain, nggak usah kita ini, asalkan kita sungguh-sungguh untuk itu udah cukup. Kalau untuk membentuk karakter ya, membentuk karakter ini udah cukup. Berarti di dalam pesantren ini kita tidak usah panik dalam pendidikan seperti itu, karena sudah terjamin di dalamnya. Apa yang tidak ada kalau dalam pesantren? Seperti itu kan, ya mungkin tergantung kitanya masing-masing baik yang tadi itu. Oh, jadi seperti itu ya Ustaz. Karena pengalaman saya kalau sekolah di negeri tersebut, kita itu hanya difokuskan Ya. kepada pelajaran-pelajaran umum. Emang ada mengenai hal-hal yang agama seperti ngaji, tapi tidak dimaksimalkan seperti apa yang sudah ada dalam pesantren seperti itu. Oh iya, memang. Kalau di pesantren yang kelebihannya menurut saya, kita itu dididik untuk memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Seseorang kalau mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, itu akan mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemarin saya baca-baca itu katanya tingkat dekadensi moral kita ini semakin bertambah, utamanya dari kalangan-kalangan muda. Hal ini disebabkan apa?
Ya tidak lain karena kurangnya kecerdasan spiritualnya, kurangnya didikan atau kontrol orang tua. Jadi ada yang namanya bullying, ada yang pergaulan bebas. Itu sebenarnya dampak dari kita memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Jadi kalau di pesantren itu kita dididik untuk memiliki spiritualisme yang tinggi, untuk istilahnya mengerem diri kita sendiri ketika hampir kelewat batas. Berarti kalau di dunia pesantren ini kita itu dipelajari apa-apa yang terjadi di luar seperti itu. Ya. Kita sadar bahwa di luar itu seperti ini. Ya. Tapi ya Ustaz, kalau menurut saya pribadi ya, kalau meskipun kita tidak menyantri, kalau kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri dan mendapat kontrolan yang baik dari orang tua, tentunya kita tidak akan terjerumus di dalamnya apa yang sudah terjadi di luar sana seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menanggulangi dekadensi moral, untuk istilahnya memotong rantai dekadensi moral itu kita harus mempunyai kecerdasan spiritual tinggi. Akan tetapi kan seperti yang ditanyakan tadi, kalau kecerdasan spiritual itu kan kita tidak harus mundur. Iya memang betul kita bisa memperoleh dari ya istilahnya orang tua, dari guru, ya, sehingga kita memiliki kecerdasan spiritual. Nah tapi kalau di pesantren itu kan memiliki istilahnya peran yang lebih, memberi ruang yang lebih untuk kita terus mengasah kecerdasan spiritual kita. Contoh ya ada akhlak, ada kita Belajar tentang sholat, Ya. tentang kitab kita. ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya Ustaz, kalau di pesantren tersebut mempunyai ruang yang lebih dan ruang yang sangat luas untuk mengasah kemampuan spiritual kita. Emang di luar sana itu bisa kita mengasah spiritual tapi tidak terjamin seperti apa yang ada dalam pesantren seperti itu. Ya, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi banyak ya anak muda di luar sana mengatakan bahwa dan berargumen menyantri itu tidak gaul. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal seperti itu? Sebenarnya orang-orang seperti itu hanya ingin istilahnya itu ingin Membanggakan berapologi bahwa dirinya itu lebih baik dari Santri. Iya. Berarti mungkin kurang baca ya, karena kalau kita melihat sejarah, kalau kita telisik sejarah bangsa ini kan tidak lepas dari peran santri seperti ini. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih keren, ya pasti santri kalau menurut saya, karena saya santri. Di samping saya santri, karena memang yang mempunyai peran untuk yang paling mempunyai apa istilahnya, yang paling mempunyai peran lebih dalam memperjuangkan negeri ini ya kaum sarungan dulu. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih keren, wong yang nggak sarungan belum tentu ikut perang kan gitu. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih keren, saya tidak bisa menjawab sebenarnya, karena ini bukan tentang siapa yang lebih keren dan siapa yang lebih gaul. Jadi definisi gaul di sini berbeda-beda karena menurut Ustadz gaul belum tentu gaul menurut mereka. Jadi menurut mereka gaul belum tentu gaul menurut Ustadz. Mengenai penjelasan Ustadz tadi ya, jika ditelisik mengenai sejarah bahwasanya kemerdekaan Indonesia tersebut diperani oleh kaum sarungan. Jadi waktu itu tidak ada jamet ya, seperti itu. Jadi para jamet-jamet di sana ya, kalian jamet-jamet di luar sana jangan mengaku gaul karena kalian tidak berperan dalam kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nanti dihujat lah rame-rame. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Ustaz, karena takut diserang haters kita ya. Saya khawatir nanti disomasi. Jadi terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Sama. Mohon maaf jika mengganggu kegiatan-kegiatan Ustaz yang ada di
pondok. Ya. Jadi akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.